Salam dan selamat pagi untuk Oma dan Opa, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tidak pernah berubah dari dulu, kini dan sampai kedatangannya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, menyertai hidup kita, baik dalam susah maupun dalam sukacita. Mari bersyukur bersama-sama senantiasa, karena hari ini kita masih berjumpa dalam ibadah Komisi Usia Lanjut. Waktu terasa begitu cepat berlalu dan pergi. Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah memasuki 1,5 tahun. Kita pun terus beradaptasi dengan beribadah dari rumah masing-masing secara daring dan online. Betul, kita semua sudah memiliki hidup normal baru. Dan tentu saja kita terus berusaha menyesuaikan diri. Walaupun ibadah secara online, tetapi biarlah kasih Tuhan terus mengalir kepada kita semua hari lepas hari. Mari terus membangun iman kita kepada Tuhan agar semakin kuat dan bukan semakin kendor. Karena hanya dengan iman yang kokoh dan teguh, kita akan tetap berada bersama dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Oma dan Opa, Bapak dan Ibu semua, ibadah Komisi Usia Lanjut hari ini akan kita lakukan dengan tema takjub pada Yesus yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dan Ibu Ima akan menjadi pembawa firman Tuhan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, dengan penuh sukacita dan kegembiraan kita akan memulai ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami bisa berkumpul walaupun melalui virtual. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah pada hari ini kami boleh berkenan mendengarkan firman-Mu. Melalui hamba-Mu Ibu Ima, urapi dia agar apa yang disampaikan kami boleh memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, berkatilah seluruh pelayanan kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Opa Oma, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, ayat 1, 2, dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah,
janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terberi, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Tuhan niscaya kagum oleh kasih-Nya. Opa Oma, mari kita membaca Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kakek dan nenek, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan yang Maha Agung, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas berkat dan karunia Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu secara daring. Saatnya ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami memohon pertolongan dari Tuhan saja. Dan Tuhan, siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik yang dapat menerima firman yang disampaikan, mencernanya dan meyakini akan firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan setiap nafas kehidupan untuk bermakna bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kakek, nenek yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan buka Alkitab kita, yaitu dari Markus 1
ayat 21 sampai 28. Dan saya akan membacakannya. LAI memberikan judul Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Opa, oma, kakek, nenek, dan bapak ibu sekalian. Saat ini kita akan menonton sebuah film yang mampu mencengangkan kita semua.
Bapak Ibu, Oma Opa, kakek dan nenek, kita sudah tonton film tadi. Sebagai manusiawi, kita akan merasa takjub terhadap sesuatu yang kita anggap sesuatu yang luar biasa. Bagaimana orang-orang pada film tadi ya, pada atraksi yang kita tonton tadi beraksi, mendebarkan jantung, membuat kita melongo akan sajian yang dihadirkan tadi. Membuat kita geleng-geleng kepala dan menganggap, kok bisa ya? Kita takjub akan kepandaian yang mereka miliki, kepandaian bermain akrobat. Seakan-akan kita tak percaya, heran akan apa yang mereka lakukan. Ilustrasi film pendek itu tadi menghantarkan kita untuk mendalami firman Tuhan hari ini. Temanya adalah takjub pada Yesus. Kali ini diambil dari Injil Markus, yang di dalamnya ada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama dikatakan takjub orang banyak karena mendengar pengajaran Yesus. Pada kasus yang kedua adalah Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Kita akan mempelajari dua ketakjuban yang terjadi dan kita akan ambil untuk menjalani kehidupan ke depan. Nah, mengapa menjadi takjub saat pengajaran Tuhan Yesus itu terjadi? Di keseharian kita sering mendengar orang mempunyai komentar atau mempunyai sesuatu pendapat ya terhadap sebuah khotbah. Khotbahnya bagus. Mengapa? Mengapa dikatakan bagus? Karena cepat selesai, durasinya pendek. Nggak bikin ngantuk, karena pandai mengolah kata-kata. Mengalir enak, karena khotbahnya terstruktur. Khotbahnya kok pas ya dengan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Bahkan pengkhotbahnya pas di hati, karena dia adalah pengkhotbah favorit. Enak, nggak enak ya tetap enak karena pengkhotbahnya yang disukai. Nah, pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan itu, mengapa orang banyak takjub? Apakah Yesus mempunyai kata-kata yang indah, tersistematis dengan baik? Apakah isi khotbahnya sesuai dengan masalah hidup yang dihadapi oleh orang banyak? Kalau ditilik dari Injil Markus, dikatakannya demikian. Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Nah, pemilik firman, ya jelas Tuhan Yesus. Pemilik dan yang bukan memiliki ya tentu akan berbeda ketika membawakan firman. Kalau bukan pemilik, biasanya orang bilang begini, tidak ada powernya. Sama halnya ketika seseorang diminta berpidato, menyampaikan sesuatu dengan menggunakan naskah orang lain, maka terasa hambar. Tapi kalau yang membawakannya adalah orang yang memiliki naskah tersebut, maka ada kekuatan dari dalam.
ada jiwa yang ada di dalamnya. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa karena Dia sendiri adalah firman. Yesus mengajar dengan jelas dan ketakjuban ini karena Yesus membukakan mereka akan kebenaran. Bahwa bersama Yesus ada sukacita yang tetap, ada sukacita yang terus menetap di dalam hati setiap orang. Bapak, Ibu, oma, opa, dan kakek nenek, saat mendengar firman Tuhan, maka fokusnya adalah kepada Dia, Tuhan Yesus. Bukan fokusnya kepada pembawa firman. Jika fokus pada pembawa firman, maka ketakjuban yang ada bisa bersifat sementara. Karena pembawa firman Tuhan juga orang yang lemah, yang mungkin dapat saja jatuh ke dalam dosa. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kuat, bukan kepada pembawa firman Tuhan yang lemah. Jangan salah fokus, lihatlah pada Yesus yang pemilik firman yang sejati, yang mampu membuat kita takjub akan karya-karya dan pekerjaan Tuhan. Maka dengarkanlah Tuhan sendiri. Ketika mendengarkan firman Tuhan, maka engkau bukan hanya paham, tapi dikuatkan oleh Yesus. Firman Tuhan bisa menghibur, memberi jalan keluar, memberikan kelegaan, mengkoreksi diri kita, dan pada akhirnya memberikan kekuatan pada kita. Maka kita perlu keterfokusan total kepada Yesus. Pandemi saat ini mampu mengubah segalanya. Kegelisahan terjadi di mana-mana. Banyak tangisan. Hidup menjadi morat-marit. Ekonomi tak jelas. Kesehatan pun bisa menurun. Kekhawatiran akan datang bertubi-tubi, dan sekarang sudah terjadi kekhawatiran itu datang bertubi-tubi. Sekalipun itu hal yang menyusahkan kita, kita diingatkan tentang firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkanmu, bagi setiap orang yang hatinya terarah kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, yang terbaik buat kita tepat pada waktunya. Kita perlu menjaga bukan hanya fisik kita, yang kita menjadi kuat fisik kita ya, namun kita juga harus menjaga iman kita tetap kuat. Fisik terjaga, iman terpelihara. Kondisi ini akan mengajak kita terarah kepada Tuhan. Pada Markus ayat ke-27 dikatakan demikian. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Tuhan menghardik roh jahat pada tubuh orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Saat kebaktian, roh jahat pun ada. Roh jahat itu bekerja kuat untuk bisa mengacaukan firman Tuhan yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Saat ibadah online, saat kita melakukan ibadah online itu, banyak yang mengganggu konsentrasi untuk berjumpa dengan Tuhan.
masalah waktu. Ya, nanti aja kita ikut kebaktian. Masalah sikap saat mengikuti kebaktian. Ya, kita santai-santai saja ya, dengan gaya santai gitu ya. Banyak hal yang dapat mengganggu hidup kita ketika ingin berjumpa kepada Tuhan. Iblis itu selalu ada di dalam setiap kehidupan yang terus melawan terhadap kebenaran Yesus yang dinyatakan. Iblis berusaha memporak-porandakan iman kita yang takjub kepada Yesus. Pekerjaan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera itu dihalang-halangi oleh roh jahat ketika semuanya yang tidak enak itu datang. Yang menyusahkan itu ada. Kekhawatiran, ketakutan, keos kembali hadir. Tapi ingatlah bahwa Yesus mengusir roh jahat. Artinya, Yesus mampu mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan atas hidup kita. Maka jangan gentar menjalani hidup ini. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat dan merasakan karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, dan kita bisa takjub akan Yesus. Karena Yesus berkali-kali bekerja mendatangkan kedamaian dalam hidup kita. Kasih Allah tidak pernah berakhir dalam suka maupun duka. Yesus akan setia mendampingi, membimbing kita yang tetap kuat iman kita sampai pada kesudahan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara menjadi fokus kehidupan kita. Biarlah Allah bekerja dan kita akan takjub kepadanya. Hidup yang harus kita jalani adalah sesuatu yang harus kita lewati. Terlepas itu duka, khawatir, gelisah, tidak nyaman, suka, senang, bahagia. Apa yang kita jalani saat ini sesungguhnya merupakan sebuah perjalanan panjang. Dalam perjalanan itu, kalau kita menilik lebih jauh dan lebih dalam, maka akan ditemukan banyak sekali karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang penyertaan Tuhan itu, banyak sekali pekerjaan Tuhan untuk kita yang akhirnya menimbulkan ketakjuban kita. Takjub ini bukan saja perasaan kagum seperti oh Tuhanku hebat, oh Tuhanku dahsyat, tapi lebih kepada sesuatu dorongan dalam diri kita untuk mempercayakan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang penuh kuasa. Maka tinggallah tetap di dalam Tuhan untuk mampu melihat Yesus yang menakjubkan dalam karyanya. Seperti nyanyian demikian. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jadi, untuk mampu melihat Yesus yang menakjubkan dengan hati, ada dua hal yang kita bisa lihat. Satu adalah hati yang terarah kepada Yesus, dan satu lagi adalah
hati-hati terhadap roh jahat yang mengintai kita. Jika kita satukan membentuk hati yang kita berikan kepada Yesus. Selama hati itu ada, selama Yesus ada di dalam hati kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan sejahtera dan melihat betapa menakjubkan kasih Yesus dalam hidup kita. Maka tinggallah di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus Tuhan, Haleluya, Yesus kami menolongmu, sayangmu tolongmu, sayangmu tolongmu, sayangmu. Bapak Ibu, Oma Opa, kakek nenek, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa bersama. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, karya-Mu sangat menakjubkan kami. Sehingga kami yang berdosa ini takut meninggalkan Tuhan. Ketakjuban ini menelanjangi kami, menyadarkan kami betapa kecilnya kami ini di hadapan-Mu, ya Tuhan. Keagungan-Mu tiada taranya dibandingkan dengan kami yang penuh dosa dan celah. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami kurang peka melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pengampunan Tuhan yang berlimpah ini membawa kami menyadari penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, karena kasih karunia Tuhan saja yang memampukan kami menjadi pribadi yang berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jamahlah ya Tuhan hidup kami yang penuh dengan keterbatasan untuk siap dipakai Tuhan dalam karya-karya Tuhan yang menakjubkan. Jika saat ini kami menyerahkan bangsa kami ke dalam penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan para pengambil keputusan negeri ini untuk melakukan banyak hal untuk mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Saat ini juga Tuhan, kami bawa setiap pergumulan dari Gereja GKI Jati Asih untuk tetap menjalankan perannya di dalam dunia ini, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masyarakat,
Biarlah Tuhan anugerahkan kepekaan kepada majelis jemaat dan setiap jemaat yang andil dalam karya Tuhan melalui GKI Jati Asih. Tuhan, kami juga bawa saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemik saat ini. Baik yang terguncang dari sisi perekonomian, yang kehilangan pekerjaan, yang selalu merasa khawatir dan resah, yang kehilangan anggota keluarga, yang mengalami kelemahan fisik. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan hibur, dan Tuhan kuatkan untuk mampu melewati masa-masa sulit ini dan tetap mampu mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang tidak nyaman. Tuhan, kami serahkan para lansia kepada pemeliharaan Tuhan untuk tetap mendapatkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan dalam menjalani hidup keseharian. Tetap memiliki harapan dan meletakkan harapan di dalam kasih yang Tuhan berikan. Berikan kebahagiaan di masa hidupnya dan kemampuan melihat kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, sebagai kesatuan terkecil dari jemaat, biarlah Tuhan juga pelihara relasi pasutri yang melandaskan ikatannya di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan nahkoda di bahtera rumah tangganya. Karena disitulah tumbuh anak-anak Tuhan yang diandalkan di dalam Tuhan. Tuhan, banyak pergumulan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Tapi kami yakini Tuhan telik satu demi satu. Kami percayakan semua penyelesaiannya di dalam garapan tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, oma, opa, kakek, dan nenek, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita di dalam sehari lepas hari dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan tetap melayani Tuhan karena kita adalah umat yang terpilih oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Bapa, terima kasih. Bapa